Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai, Ibu minta absen dulu ya. Ketua kelas tolong absen kawan-kawannya. Gimana? Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu mau tes dulu nih anak-anak. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, kira-kira kalian masih ingat mengenai pelajaran kita yang pekan lalu? Ayo, apa? Apa, Selfie? Betul sekali. Mengenai kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai larangan berbuat kerusakan lingkungan. Baik, anak-anak, kita lanjut saja mulai pembahasan pada hari ini. Silahkan dicatat ya anak-anak. Nah, materi pada hari ini mengenai larangan membuat kerusakan. Kita perlu tahu bahwasanya lingkungan ialah unsur terpenting di dalam kehidupan. Tidak hanya menyangkut manusia, binatang, tetapi lingkungan juga termasuk juga makhluk hidup, tapi tidak bernyawa, ya kan? Nah, di sini lingkungan termasuk unsur terpenting di dalam kehidupan. Mengapa Ibu katakan seperti itu? Karena lingkungan ialah satu kesatuan dari makhluk hidup ciptaan Allah dan bukti nyata dari kebesarannya. Nah, Allah telah memberikan amanah kepada kita sebagai khalifah. Khalifah artinya apa, anak-anak? Ya, Selfie? Ya, betul. Pemimpin. Jadi, kita dituntut untuk bisa menjaga lingkungan, bukan malah merusak lingkungan. Nah, ketika kala itu Allah berbicara kepada malaikat, akan aku utus sebuah khalifah, pemimpin, yaitu manusia di muka bumi. Dan malaikat malah meragukan manusia, apakah bisa manusia itu layak menjadikan pemimpin di muka bumi, sedangkan manusia itu suka lupa dan hilaf, ya, penuh dengan dosa. Nah, di sini Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk bisa menjaga lingkungan, bukan malah merusaknya. Allah juga telah menyinggung di dalam Al-Quran, telah tampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh ulah tangan manusia, supaya mereka bisa merasakan akibat dari perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas sekali bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga lingkungan, bukan malah merusak lingkungan. Maka kita harus siap merasakan
resiko yang akan diterima kelak. Selanjutnya, silakan dicatat ya anak-anak mengenai pengertian lingkungan. Nah, Allah juga telah menyinggung kita di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Jadi lingkungan ini suatu bentuk kebesarannya, sebagai tanda kebesarannya. Nah, Allah juga telah menyinggung kita mengenai lingkungan ya. Nah, dari pengertian lingkungan, terus dalil mengenai lingkungan. Nah, ketika kita melihat akibat yang diperbuat oleh manusia, maka dampaknya akan memberikan salah satunya bencana di lingkungan tersebut. Siapa yang bisa berikan penjelasan atau contoh mengenai apa saja dampak yang akan dialami oleh manusia ketika manusia tersebut melakukan kerusakan lingkungan? Silakan angkat tangannya. Ya, betul sekali. Salah satunya itu bisa tanah longsor. Sebenarnya banyak ya anak-anak yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya. Itu akibat dari ulah manusia sendiri. Kan Allah sudah menciptakan semua kehidupan, semua manusia bisa menikmati kehidupan ini, tetapi manusia tidak bersyukur yang telah Allah berikan kepadanya. Salah satunya kehidupan, nikmat, misalnya Allah turunkan hujan. Nah, ketika itu tanah yang tandus menjadi tumbuh-tumbuhan gitu kan, tumbuh-tumbuhan yang masih kecil menjadi besar gitu kan, tanah yang dulunya tidak subur menjadi subur, kan itu salah satu sebuah wujud nyata kenikmatan yang Allah berikan. Mengenai pengertian lingkungan, ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Adapun hadis yang menyinggung mengenai orang yang berbuat dosa, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menebang pepohonan, maka akan dicelupkannya ke dalam neraka. Nah,
Dari riwayat ini sudah sangat jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga lingkungan, bukan malah merusaknya. Nah, ketika seseorang menebang pepohonan secara berlebihan, maka akibatnya akan memberikan dampak yang sangat besar. Salah satunya bisa tanah longsor, kebanjiran, dan sebagainya. Nah, dari riwayat tersebut pula kita dapat menjadi makhluk yang benar-benar kritis. Bagaimana bisa ketika Allah telah memberikan kita berbagai nikmat kehidupan, malah kita menyalahgunakannya. Ketika manusia sudah rakus akan dunia, maka manusia akan terlena, dan manusia pula akan serakah memanfaatkan sumber daya alam secara individu. Artinya, manusia akan lebih berperilaku egois tanpa mementingkan akibat yang akan ditimbulkan. Nah, itu sangat jelas ya, ketika manusia menebang pepohonan, maka azab yang akan dia terima ialah api neraka. Maka itu sangat jelas sekali ketika Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita. Kalau misalnya kita masih saja melanggar, maka akibatnya bukan saja kita yang nanti akan terima, misalnya bencana itu. Apakah kita sendiri yang menerima? Pasti kan orang banyak gitu. Jadi kan kasihan juga, gara-gara kita egois, akibatnya orang banyak menerimanya. Nah, selain kita harus tahu larangan membuat kerusakan, kita juga harus tahu bagaimana sih caranya ketika kita menjaga lingkungan. Nah, Ibu akan memberikan tips kepada kalian cara kita menjaga lingkungan. Ya, silahkan dicatat ya. Tips menjaga lingkungan yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita harus bisa terbiasa menanam pepohonan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sampah, yaitu salah satunya sampah plastik. Dan yang keempat, ketika kita menggunakan sumber daya alam, itu tidak boleh berlebihan.
Nah, ini kan berbagai tips menjaga lingkungan. Ini bisa anak-anak terapkan di dalam kehidupan. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Ibu persilahkan kepada anak-anak untuk bertanya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Sambil menunggu pertanyaan, silahkan. Ya, Selvi, mau tanya mana? Oh, yang tips menjaga lingkungan. Misalnya yang apa tuh? Mengurangi sampah plastik. Ya, penggunaan sampah plastik. Pertanyaan bagus ya. Sampah plastik itu memang udah sering ya kita gunakan. Nah, bisa kita minimalisir penggunaan sampah plastik. Nah, kita misalnya pakai tas yang apa namanya tuh? Tas kain atau kita misalnya memang ada kalau misalnya kita ada plastik gitu kan, kita bisa simpan plastik itu, kita gunakan lagi. Jadi kita tidak boleh terlalu sering menggunakan sampah plastik. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, akan Ibu berikan tugas. Pekan depan diharapkan segera dikumpulkan secara on time sesuai jadwal kita ya. Silahkan dikumpulkan di kantor Ibu. Baik, soalnya silahkan dicatat ketua kelasnya. Nah, di sini kan Ibu sudah menyinggung mengenai larangan membuat kerusakan. Salah satunya kerusakan lingkungan. Dan dalilnya juga ada. Dan Ibu juga memberikan tips. Jadi, ini tugasnya ya maunya gimana? Mau individu atau kelompok? Kelompok ya? Ya, saran yang bagus. Boleh, kelompok juga boleh. Jadi kalian buat kelompok minimal 2 ya, 2 orang. Ya maksimal 4 lah. Nah, coba kalian cari sisi positif ketika seseorang itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu soal yang pertama. Terus soal yang kedua, ketika seseorang itu sudah tahu akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, salah satunya merusak lingkungan, terus sudah ada dalil yang telah menerangkan bahwasanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan manusia akan mengakibatkan bencana gitu kan. Nah, ketika seseorang itu tahu, bagaimana seharusnya cara kita untuk bisa menyadarkan orang tersebut? Apakah kita punya cara selain misalnya kita berkomunikasi dengan orang itu secara langsung, atau kita memberikan contoh-contoh fakta yang terkait akibat dari kerusakan lingkungan? Ketika seseorang itu sudah merasa sadar, maka sisi positifnya akan kita terima pula. Dan silahkan anak-anak, inti dari soal yang Ibu berikan, silahkan ketua kelasnya apakah masih bingung ya Ibu jelaskan? Udah catat ya? Nah, seperti itu. Jadi poin besarnya kalian harus bisa mencari dampak positif dari seseorang itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bagaimana caranya seseorang itu sadar dan peduli akan lingkungan. Ya, silahkan kalian diskusikan. Jawabannya kalau bisa lebih luas ya, deskripsinya lebih luas. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan anak-anak untuk selalu ya menjaga kesehatan di musim yang sekarang ini, yaitu musim pandemi COVID-19. Dan kalian hati-hati terus. Semoga
kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Semoga pekan depan kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.